Siapa yang menyenyumkan orang lain, pasti hatimu itu akan disenyumkan oleh Allah. Itu pesan yang pertama dari khutbah wukuf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua adalah wariba jahiliyati maudhu. Riba jahiliyah itu terlarang ya. Apa riba jahiliyah? Riba yang membuat kita itu menjadi orang yang terzalimi. Subhanallah. Kenapa terzalimi? Karena ada sesuatu yang disakiti. Riba itu adalah sesuatu yang mengambil bukan haknya. Riba itu adalah mengeluarkan atau mengambil sesuatu yang itu dilarang oleh syariat Islam. Makanya riba jahiliyah itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disampaikan pada saat khutbah terakhir wukuf Rasulullah di Arafah. Contoh misalkan dalam jual beli, tidak boleh ada horor. Horor itu tipuan, ya kan? Tidak boleh ada yang namanya mengambil sesuatu yang batil. Ada unsur batil, ada tipu daya. Sesuatu yang dikerjakan itu tidak memberikan manfaat pada orang lain. Nah, itulah yang namanya riba jahiliyah. Kita semua ketika berinteraksi sosial, interaksi ekonomi, harus menjunjung tinggi yang namanya prinsip al-adalah, prinsip keadilan. Keadilan pada siapa? Keadilan pada diri kita, dan keadilan pada manusia, serta keadilan kita kepada Allah. Ini ana wong nyambut gawe, Cak Umar, menerapkan prinsip al-adalah, kejujuran, ya. Subhanallah, kejujuran al-adalah itulah yang membuat dirinya itu mendapatkan berkah. Tidak hanya manusianya yang mendapatkan berkah, tapi hartanya itu diberkahi oleh Allah. Kalau hartanya diberkahi oleh Allah, bisa dimakan, diminum, dan bisa dinikmati jauh. Tetapi kalau harta itu banyak tapi tidak berkah, nilai keberkahannya hilang. Subhanallah, harta itu tidak akan bisa membuat kita bahagia. Harta itu tidak akan bisa membuat kita sejahtera. Harta itu tidak akan membuat hati kita ini sejuk. Justru sebaliknya. Kenapa? Karena nilai keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita harus hati-hati dalam konteks zaman sekarang ini. Apapun yang kita lakukan dalam muamalah, berdagang, hati-hati. Jangan sampai apa yang kita jual belikan ini, nilai keberkahan itu diambil oleh Allah. Upayakan semaksimal mungkin kita terapkan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun insya Allah barokah. Dagangan tambah laris, bukan tambah bangkrut jauh. Ketika kita berdagang jujur, kejujuran itulah yang membuat harta kita makin ditambah oleh Allah, bukan dikurangi oleh Allah. Yursilis sama alaikum bidharara wa yumditkum bi amwalin. Harta itu yang diberikan Allah, kita tidak diberi saja oleh Allah, tapi ditambah oleh Allah rezekinya. Yursilis sama alaikum bidharara wa yumditkum amdada, yumdidu imdadan, ditambahi sama Allah. Kalau sudah ditambahi oleh Allah, Cak Umar, subhanallah, nilai keberkahan itu ada, dan kita bisa menikmati semua yang diberikan, anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, fattaqullaha fin nisa. Takutlah kalian pada perempuan. Itu disampaikan oleh Rasulullah saat khutbah wukuf di Arafah, khutbah terakhirnya Rasul. Fattaqullaha fin nisa. Takutlah kalian pada perempuan. Siapa perempuan itu? Istri kita. Siapa perempuan itu? Ya, semua yang ada di depan kita ini, yang bukan muhrimnya. Subhanallah. Contoh misalkan, fattaqullaha fin nisa, takutlah kalian pada perempuan. Siapa perempuan itu? Istri kita. Subhanallah.
Yang namanya istri Cak Umar, subhanallah, harus kita bimbing, kita arahkan, kita tuntun ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab membentuk perempuan itu solihah, itu ada konsepnya dalam Al-Quran, Cak Umar. Siapa perempuan yang baik, kata Allah dalam Al-Quran, as-salihat, qanitat, hafizat. Itu perempuan solihat, perempuan yang saleh. Qanitat, orang yang selalu mendinginkan hati, suasana. Hafizat, perempuan yang selalu menjaga kehormatan laki-laki dan keluarganya. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita semua, fattaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada perempuan. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena saat kita mengambil anak orang itu melalui sebuah proses yang semula haram menjadi halal melalui proses akdun nikah. Saat akdun nikah itulah, Cak Umar, Masya Allah, tanggung jawab sebagai laki-laki itu harus ada. Sebaliknya kewajiban laki-laki, perempuan juga punya hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijaga. Keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang sama-sama saling memahami dan saling mengerti. Kalau suami memahami dan mengerti, saling memahami dan saling mengerti, suami dan istri, subhanallah, maka apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, fattaqullaha fin nisa, maka itu akan jauh semua. Ayo kita bersama-sama, ya kan, bulan haji jauh, bulan haji, kita harus bisa mengintrospeksi diri kita bahwa ada tanggung jawab yang besar bagi seorang laki-laki. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-anaknya, membangun keluarga sesuai dengan konsep Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan apa yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, keempat, seterusnya apa? Khutbah Rasulullah kita saksikan pada Kamis depan. Setiap Kamis malam Jumat jam 10 malam di Radio El Victor dalam gelombang 93,3